Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengajarkan atau sharing pengetahuan terkait dengan eh, cara membuat grafik di MIT App Inventor. Cara membuat grafik di MIT App Inventor, kemudian juga sedikit tentang cara mengirim data ya di Firebase. Sebenarnya untuk yang Firebase ini sudah kalian pelajari terkait pembuatan datanya itu seperti apa. eh, Pertama ya, cara bikin grafiknya itu gimana? Cara bikin grafiknya pertama kalian bisa menggunakan kanvas di sini gitu. Kanvas kalian tarik di sini, drag gitu. Kemudian tinggi dan lebarnya itu fill parent ya, diubah ke fill parent. Setelah itu ada beberapa komponen ya di screen satu, ada button, label, canvas, firebase, dan clock yang nanti kami gunakan. Kemudian button satu ya di sini digunakan untuk mengaktifkan clock ya, mengaktifkan clock. Kemudian ya nanti tinggal set clock enable true gitu. Caranya gimana ya, ini clock, ini di drag itu, kemudian ada clock enable ini true. Nah tapi awalnya ya, di awalnya dia harus false dulu ya, false. Time intervalnya berapa? Kalian bisa gunakan 10. Kemudian setelah itu kita masuk ke timernya, timer di sini ya, timer. Kemudian kita set ya variabel. Timer nanti bisa sini ya, ini clock satu timer di drag di sini. Kemudian untuk global sinusnya ini kita bikin variabel global dulu ya, variabel global ini kayak gini. Nah di set, ditulis sinus di name-nya ini ya, kemudian nilainya awal 0 itu, awalnya 0. Nah setelah itu ditulis seperti ini ya, ditulis seperti ini. Ini apa maksudnya? Jadi rumus aslinya itu kan, kalau kalian belajar matematika, sinus itu kan A kali sin 2 pi per T gitu kan ya. A kali sin 2 pi T. A-nya di sini itu amplitudenya. Kalau yang di sini itu apa ya? Kayak perpindahan sumbu Y-nya di penambahannya. Nah, di sini itu waktunya, T-nya itu waktu. Nah, T-nya nanti kita ngikut samakan dengan sumbu X. Ya, sumbu X-nya. Nah, kemudian kita bikin fungsi ya, namanya grafik. Cara bikin fungsinya gimana? Kita pakai prosedur, kemudian to prosedur do. Nah, ini fungsi. Nah, nanti inputnya apa? Kita bisa panggil di sini ya. Nah, ada inputnya di sini, ditulis di sini aja. Nah, nanti keluar. Kalau bikin inputnya 2, tulis saja 2. Nah, kayak gitu ya. Salah satu bikin fungsi di MIT. Nah, kemudian karena inputnya adalah sumbu Y ya, sumbu Y berarti kita masukkan Y sini. Nah, kemudian datanya juga kita kirim ke Firebase. Caranya seperti ini ya, sudah saya ajarkan kemarin. Nah, di sini ya, di gambar grafik ini inputnya Y. Nah, kemudian kita inisialisasi lokal ya, lokal supaya hemat memorinya. Caranya ini ya, lokal. Kalau lokal gimana? Berarti variabelnya hanya bisa digunakan di sini saja gitu. Nggak bisa digunakan di luar gitu. Nah, di sini kalian klik aja X lama plus 1. Jadi nanti dia nambah terus 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan X lama itu nilai awalnya 0. Itu. Nah, kemudian kita set juga T itu yang di sini nanti itu sama dengan X atau nilai yang sudah ditambah 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita coba bikin garis. Nah, pengertian garis itu kan adalah penghubung dua titik ya, dua titik. Nah, titik 1 itu punya koordinat X dan Y, titik 2 itu juga punya koordinat X dan Y. Nah, di sini X dan Y-nya itu kita beri nama X1, Y1, yang titik 2 itu X2, Y2. Nah, gitu. Kurang lebih seperti ini ya. Sebentar, saya ingin coba
Bisa nggak ya? Kita coba jelaskan dengan ini gambar. Nah, misal ya, ada titik ya nggak ya? Ini. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalau saya ingin gambar garis, berarti kan ada 2 titik ya. Nah, ini dan ini gitu. Nah, ini itu X dan Y, X1 dan Y1, yang di sini X2 dan Y2. Nah, sebenarnya kalau kita zoom, di sini tuh terjadi atau ada beberapa titik yang dihubungkan itu. X1 Y1, X2 Y2, X1 Y2, dan seterusnya. Saling terhubung. Nah, akhirnya semakin dempet-dempet titik-titiknya itu nanti maka dia akan menjadi suatu garis kayak gitu. Toh kalau saya gambar kayak gini ya. Nah, ini ya, ini titik. Nah, sebenarnya kalau dia ketemu-temu terus, dia nanti akan menjadi suatu garis ya. Nah, ini prinsipnya sama ya seperti yang di sini. Ya gini. X1, Y1, Y22. Jadi ini yang awal, ini akhir gitu, nanti dibalik. X1 dan Y1 itu adalah X lama, kemudian Y1 adalah tingginya kanvas dikurangi Y. Tingginya kanvas dikurangi Y lama itu. Kalau X2, Y2 itu X, Y-nya itu tingginya dikurangi Y. Gitu. Jadi yang kalau dilihat di sini perbedaannya cuma di sini ya. Nah, ini. Nah, kemudian kita inisialisasi yang lama itu jadi Y, kayak gitu. Nah, jadi kita kembali lagi ya, Y yang lama itu diinisialisasi sebagai yang baru. Kemudian nanti berlanjut lagi, di looping lagi ya gitu. Sehingga jadi contohnya seperti ini ya, ada X lama, nah, saya pakai gambar aja. Nah, di sini ada 2 titik di sini, nah, saya gambar titik lagi di sini gitu. Nah, di sini adalah X1 Y1 gitu kan ya. Nah, di sini X2 Y2. Kemudian ke gambar kan titiknya. Nah, titik yang baru di sini, yang ini itu harus jadi X1 Y1 gitu. Yang di sini jadi X2 Y2. Nah, perubahan yang ini itu yang tadi dirubah ya. Jadi ini. Jadi yang ini X2 Y2 jadi X1 Y1 gitu. Kemudian ini X2 Y2. Nah, kemudian ya dia ganti lagi. Kalau saya gambar garis lagi gitu. Ganti lagi. Nah, di sini yang ini juga ganti lagi nanti ya. Ganti lagi jadi X1 Y1 lagi. Nah, dan itu seterusnya sampai tergambar semua garisnya gitu. Nah, jadi seperti ini diganti. Nah, ini itu buat nge-clear ya. Jadi kalau sudah sampai full nanti dia nge-clear kembali lagi ke sini gitu. Jadi X lamanya itu diganti 1, kemudian kanvasnya itu di-clear. Tuh. Nah, itu nanti saya demokan ya cara ininya. Nah, kalau di run nanti di apa namanya? Di hasilnya itu nanti seperti ini. Nah, ya ini jadi hasilnya seperti ini ya, gelombang sinus. Kemudian nah, kalau sudah full nanti dia kembali lagi gitu. Nanti coba kalian hasilnya seperti ini enggak itu.